wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalam ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tak ada kata yang pantas kami ucapkan melainkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Akhlak atau perilaku yang baik biasa juga disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak yang buruk biasa juga disebut dengan akhlak sayyi'ah atau akhlak mahmumah. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita memiliki akhlak dan kepribadian yang terpuji. Apalah artinya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sedangkan akhlak dan kepribadian kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Berakhlak yang mulia dan menjauhkan akhlak yang tercela seperti gibah, sombong, dan hal yang lainnya merupakan salah satu ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia akhlak dan kepribadian, dan bukankah beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia? Lantas, apalagi alasan kita untuk mengingkarinya sebuah akhlak yang mulia? Saudaraku sekalian, sesungguhnya yang menentukan tinggi rendahnya derajat martabat manusia di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluknya adalah akhlak dan budi pekerti yang luhur. Dan sungguh merupakan kesalahan yang sangat besar bagi orang-orang yang menganggap bahwa kemuliaan dan kehormatan manusia adalah ditentukan dari harta, jabatan, kecantikan, atau ketampanan, yang mana itu semua adalah merupakan suatu hal yang fana. Maka dari itu, hanya budi pekerti seseorang yang dapat dijadikan tolak ukur martabat dan kehormatan seseorang. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min khiyarikum ahasinakum akholaqo, yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian semua adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis muttafaqun alaih. Budi pekerti yang luhur dan kepribadian yang mulia adalah salah satu bukti nyata atau ciri khas dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Karena orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, ia tidak akan berani melakukan perbuatan yang tercela dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Sedangkan orang yang memiliki akhlak tercela akan menjadikan dirinya menjadi hina di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluknya. Saudaraku sekalian, sungguh sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya bagi orang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang tinggi budi pekertinya. Karena budi pekerti yang luhur tidak hanya berkaitan di akhirat saja, tetapi juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan sekitar kita. Kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berperangai dan berperilaku. Sungguh akhlaknya sangat luhur dan tidak seorang pun dari umatnya yang pernah merasakan sakit hati atau tersakiti atau dibohongi oleh beliau. Jika kita tengok kembali atau kita telaah kembali sejarah Rasulullah SAW,
Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau sangat disenangi dan dihormati serta sangat dimuliakan karena kejujuran dan kepribadiannya. Padahal pada waktu itu beliau masih tergolong umur yang sangat muda. Bagaimana beliau menjadi pedagang yang sukses dan disenangi oleh banyak orang, dan bagaimana beliau disenangi oleh kawan maupun lawannya. Salah satu contohnya tentang tingginya kepribadian Rasulullah SAW adalah tatkala beliau mendapatkan kencaman dan juga tekanan dari kaum kafir Quraisy yang tidak menyukai dengan ajaran yang beliau. Namun Rasulullah SAW sangat tabah dan sabar dalam menghadapinya. Seperti halnya tatkala Rasulullah SAW pergi ke masjid, beliau selalu diludahi oleh salah satu seorang dari kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari ketika beliau pergi ke masjid, beliau tidak mendapatkan si fulan yang selalu meludahi beliau. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa si fulan sakit. Rasulullah SAW pun menjenguknya dan membawakannya makanan serta mengunyahkan makanan kepadanya. Kemudian si fulan bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian beliau menjawab, "Aku adalah Muhammad." Maka si fulan pun langsung terperanjat kaget dan ia pun menangis dan menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Demikianlah saudaraku, jika kita mengakui bahwa diri kita adalah sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW, maka sudah seharusnya perilaku dan tingkah laku kita mengikuti sunnah dan ajaran Nabi yang telah diajarkan kepada kita semua, serta menjauhi perilaku yang menentang sunnah dan agama. Demikianlah sekelumit untaian kata yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, maka hal itu karena kurangnya pengetahuan saya, dan apabila ada kesalahan saya mohon sangat dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.